Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Faisal dengan nomor NIM 04024065. Saya di sini ingin presentasi dengan menjawab UAS mengenai evaluasi terkait program atau tayangan dari media massa yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap kehidupan saya. Saya sering menonton salah satu channel YouTube Menjadi Manusia, di mana channel ini menurut saya sangat berpengaruh karena konten-konten yang dibuatnya. Langsung saja kita masuk ke penjelasan channel YouTube Menjadi Manusia. Identitas program, nama program Menjadi Manusia, media YouTube, jenis media podcast dan dokumenter. Tema kehidupan manusia, refleksi diri, hubungan sosial, kesehatan mental, dan penerimaan diri. Tujuan program, channel YouTube Menjadi Manusia memiliki tujuan utama. Menjadi manusia adalah sebuah ruang yang hangat untuk siapapun yang ingin mendengar dan membagikan cerita kehidupan. Kami percaya setiap jiwa punya makna dan setiap cerita bisa menyelamatkan nyawa. Channel ini berdampak pada diri saya karena dari berbagai konten yang ada di channel tersebut dapat meningkatkan empati dan toleransi terhadap kehidupan sosial dengan melalui cerita-cerita dari berbagai individu dan sudut pandang serta latar belakang mereka yang berbeda-beda. Saya menjadi lebih peka dan tidak mudah menghakimi seseorang melalui tayangan yang ditampilkan. Saya sadar bahwa setiap orang mempunyai luka dan perjuangannya masing-masing dalam kehidupannya. Selain itu, karena channel YouTube ini, saya belajar untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi, terutama dalam hubungan dengan orang terdekat saya, seperti keluarga saya. Sebagai kepala keluarga, saya menyadari pentingnya menjadi sosok yang mampu memimpin dengan cara yang lebih banyak mendengarkan dan membangun komunikasi yang sehat bersama istri dan anak-anak saya. Kelebihan program channel YouTube Menjadi Manusia mengangkat topik-topik relevan secara emosional dan sosial, dan menyampaikan pesan dan narasi yang kuat dan visual, sederhana tetapi inti. Menumbuhkan empati dan pemahaman sosial, tidak bersifat menggurui tapi mengajak untuk refleksi diri. Kekurangan program channel YouTube Menjadi Manusia yaitu beberapa konten mungkin bisa berpotensi menjadi trigger untuk penonton yang sensitif. Dalam channel YouTube ini, dominasi cerita sedih yang dimana bisa membuat penonton merasa terlalu melankolis apabila dikonsumsi berlebihan. Kesimpulan dan evaluasi terhadap channel YouTube Menjadi Manusia. Menurut saya, channel YouTube Menjadi Manusia adalah media yang membawa dampak positif, baik secara emosional maupun secara psikologis bagi saya secara pribadi. Program ini bukan sekadar tayangan hiburan atau informasi, melainkan sebagai ruang menyentuh lapisan terdalam dari pengalaman menjadi manusia. Pengaruhnya terasa bagi saya, bagaimana memandang orang lain, berdamai dengan diri sendiri, dan meredefinisikan kebahagiaan serta hubungan personal di tengah gempuran konten dangkal dan cepat. Menurut saya, channel YouTube Menjadi Manusia ini seperti oasis digital yang mengajak untuk memperlambat, mendengar, dan mengerti. Dan program ini menjadi contoh nyata bagaimana media massa bisa berfungsi sebagai sarana pembangunan karakter dan penyembuhan emosional. Saya akan coba petakan beberapa hal di sini mengenai konten YouTube Menjadi Manusia. Pertama sekali mengenai efek kognitif. Efek kognitif meliputi meningkatkan kesadaran belajar dan tambahan pengetahuan. Efek afektif yang berhubungan dengan emosi, perasaan, sikap, dan attitude. Efek behavioral berkaitan dengan perubahan perilaku atau tindakan seseorang setelah terpapar oleh komunikasi massa. Efek kognitif menambah pemahaman bahwa setiap orang itu mempunyai latar belakang, luka, dan perjuangannya masing-masing. Membuat saya sadar akan pentingnya empati dan mendengarkan, terutama dalam relasi sosial dan keluarga. Mengubah cara pandang terhadap konsep mengenai sukses dan bahagia, bahwa makna hidup tidak harus selalu ditukar dengan materi. Menyadari pentingnya kesehatan mental dan peran komunikasi terbuka. Efek afektif, munculnya perasaan haru, empati, dan keinginan untuk memahami orang lain tanpa menghakimi. Merasa tersentuh dan terhubung secara emosional dengan kisah yang mungkin sedikit relate dengan kehidupan saya. Memunculkan rasa hangat, damai, atau kadang sedih yang mendorong proses refleksi diri
dan healing secara emosional. Dapat membantu saya menerima masa lalu atau kegagalan pribadi tanpa menyalahkan diri sendiri. Efek behavioral mulai membiasakan diri untuk mendengarkan orang lain dengan lebih sabar, terutama istri dan anak-anak saya. Lebih jujur, terbuka mengungkapkan perasaan kepada keluarga, mengurangi dengan tidak menilai orang hanya dari cover atau penampilan luar, dan memilih untuk mengenal lebih dalam sebelum menyimpulkan. Dari beberapa konten, ada beberapa relat dengan cerita masa lampau saya, yaitu mengenai putri bungsu saya. Salah satu kontennya yaitu dari hati seorang ayah dan anak perempuannya. Casey dan Papa. Casey dan ayahnya berbagi pengalaman tentang perjalanan mereka dalam membangun hubungan yang erat, dan mereka membahas bagaimana peran ayah tidak hanya sebagai penyedia kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai pendengar yang baik dan mendukung emosional bagi anak-anaknya. Dalam episode ini menggambarkan pentingnya kehadiran aktif seorang ayah dalam kehidupan anak-anaknya, dan bagaimana hal tersebut dapat membentuk kepercayaan diri serta kesejahteraan emosional anak. Saya pribadi pernah mengalami momen serupa bersama anak-anak saya, di mana kami duduk dan berbincang bersama dari hati ke hati. Dalam percakapan itu, kami duduk bersama dan berbincang dari hati ke hati. Dalam percakapan itu, kami saling bertukar pandangan, dan saya menyadari bahwa benar anak-anak itu sangat membutuhkan kehadiran ayah yang hanya bukan hadir secara fisik, tetapi hadir secara emosional. Mereka membutuhkan figur ayah yang bisa mendengarkan cerita-cerita mereka, memahami perasaan mereka, memberikan dukungan dengan tulus. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait program dan konten yang sangat berpengaruh terhadap diri saya dari channel YouTube Menjadi Manusia. Cukup sekian dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.